Axelnesia memiliki beberapa layanan. Yang pertama, Axelnesia memiliki layanan terkait dengan translasi, baik translasi abstrak, kemudian translasi manuskrip, maupun translasi dalam bentuk karya ilmiah lainnya. Kemudian kami juga memiliki layanan next berupa substansial content editing. Jadi Bapak Ibu yang ingin submit ke artikel ilmiah tapi memang masih belum belum percaya diri, dapat berkonsultasi dengan kami, jadi dapat berkonsultasi dengan para konsultan kami dengan one by one ataupun dengan cara mereview manuskrip kepada kami. Kemudian kita juga ada layanan proofread. Kemudian layanan selanjutnya adalah presentasi. Jadi presentasi ini adalah berupa layanan desain presentasi, baik presentasi dalam conference maupun presentasi dalam seminar maupun dalam ujian. Jadi kami menerima untuk jasa layanan desain untuk presentasi ilmiah. Next. Kemudian yang telah kami lakukan yaitu kelas online tematik. Kami melaksanakan kelas online tematik yang acaranya bersifat bulanan. Jadi kami menyelenggarakan biasanya 1 bulan itu ada mungkin 1 atau mungkin 2 kali acara, baik itu acara sifatnya free maupun yang bersifat berbayar. Next. Kemudian ini adalah kelas-kelas online tematik yang telah kita laksanakan, dari mulai penulisan artikel ilmiah, pengenalan RStudio, kemudian ada desain, dan yang terbaru kemarin kita juga telah melaksanakan terkait dengan Mendeley. Bapak Ibu yang ketinggalan acara Mendeley, Bapak Ibu dapat mengunjungi YouTube kami di Axelnesia Consulting, dapat diketik Axelnesia, nanti akan muncul YouTube, Bapak Ibu dapat melihat rekaman ulang. Next. Dan kita juga mengadakan pelatihan dalam bentuk in-house training. Jadi Bapak Ibu yang berminat untuk melaksanakan in-house training di instansi maupun di lembaga ataupun yang lain dapat menghubungi kami. Jadi kami menyediakan in-house training dalam yang telah berjalan, in-house training terkait dengan RStudio. Kemudian kita juga kemarin in-house training terkait dengan STAR. Dan kami juga membuka in-house training terkait dengan acara lainnya, misalkan ARJIS juga, ini nanti kalau berminat untuk berlatih di instansi dapat dilaksanakan, kemudian maupun aplikasi-aplikasi yang lainnya. Jadi nanti dapat menghubungi admin untuk penyelenggaraan in-house training. Next. Dan ini adalah acara selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh Axelnesia. Jadi kami membahas terkait dengan bagaimana untuk menembus jurnal internasional bereputasi di bidang pertanian. Insya Allah ini akan disampaikan oleh pembicara muda yang insya Allah tidak dilakukan kembali kiprah beliau. Okay, next. Kemudian bagi Bapak Ibu kami menawarkan produk dari Axelnesia yaitu Axelnesia Membership. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan diskon sebesar 15% dari setiap acara berbayar kami, jadi dapat memiliki Axelnesia Membership. Jadi ini berbentuk membership yang bentuknya e-card dan Bapak Ibu bisa menikmati layanan diskon 15% untuk acara berbayar kami. Jadi kemudian memang untuk biaya administrasinya sebesar 72.000, tapi ini berlaku selama 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun kita ada acara berbayar bisa mendapatkan free diskon sebesar 15%. Oke. Next, silakan dapat menghubungi kami melalui berbagai layanan media kami, baik itu Instagram, kemudian ada Facebook, dan bisa dengan website. Kami telah dapat menghubungi website kami juga dan dapat menghubungi juga nomor admin. Baik, kita akan masuk ke acara selanjutnya. Baik, sebelum saya membacakan CV pembicara, saya ingin menyapa pembicara.
apakah Mas Kanda sudah bergabung di tengah-tengah kita? Yang menyapa dulu Mas Kanda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas Rizky. Oh, alhamdulillah. Bagaimana Mas Kanda, sudah siap menyampaikan acara? Insya Allah sudah siap. Oh, baik. Baik, sebelum kita mulai, saya akan membacakan CV Mas Kanda Raharja. Jadi, Mas Kanda Raharja, Eshud MSI, beliau menempuh pendidikan S1-nya di Manajemen Hutan IPB University, kemudian S2 menempuh di bidang ilmu pengolahan hutan IPB. Dan beliau memiliki pengalaman kerja yaitu sebagai GIS Analysis di PT Lux Utama Indonesia, kemudian sebagai juga guru profesional di bidang aplikasi sistem informasi geospasial, kemudian sebagai tim pengajar juga di Fakultas Kehutanan, dan juga tergabung dalam Forest Carbon Consultant Indonesia, ini di GIS Expert for Climate, ini Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian dan sekarang sebagai juga bergabung sebagai konsultan di WRI Indonesia sebagai Land Based Analysis for Low Carbon Development Initiative. Dan beliau memang spesifikasi bidang beliau di bidang statistical data analysis and modeling, kemudian GIS analysis and export, dan di bidang forest management specially in ecological impact management. Jadi insya Allah beliau merupakan ahlinya di bidang GIS, dan hari ini insya Allah akan berbagi kepada kita terkait bagaimana sebenarnya GIS, beliau akan mengenalkan, dan bagaimana sebenarnya bisa diterapkan dalam berbagai bidang. Baik, mungkin langsung saja. Mungkin Mas Kanda bisa share screen ya. Oh, Mas Kanda masih mute. Halo, Mas Kanda. Masih mute kayaknya. Baik, mohon maaf, tadi saya ingin sampaikan bahwa pertama-tama tadi sudah dikenalkan ya, alhamdulillah, terima kasih Mas Rizky dan juga kesempatannya pada pagi hari ini. Mungkin yang pertama saya juga ingin mohon maaf nanti kalau seandainya di tengah-tengah menyampaikan, saya akan sedikit terlambat karena sedang pemulihan dari COVID, jadi masih cukup sesak nafas, dan juga tentunya tadi disampaikan bahwa sepertinya saya expert banget gitu ya, tapi tidak, saya masih belajar ya. Jadi mungkin ada Bapak dan Ibu semua di sini lebih hebat daripada saya. Tentunya di dunia juga pasti lebih banyak yang lebih hebat lagi. Hanya saja saya ingin sedikit berbagi ya bersama Bapak dan Ibu semuanya untuk nanti kita berdiskusi bersama. Baik. Seperti itu. Jadi selanjutnya saya ingin sedikit share screen ya. Akan ada yang akan saya presentasikan. Jadi apakah suara saya dan juga tampilan laptop saya masih bisa dilihat? Belum, share screen-nya belum, Mas Kanda. Ya, mungkin dengan share screen-nya. Baik. Apakah bisa dilihat dengan jelas? Suara ya, jelas. bisa didengarkan dengan jelas? Suara jelas. Baik, jadi insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar sedikit tentang Principle of ArcGIS for Spatial Research and Map Analysis ya. Jadi sedikit mungkin tadi sudah disampaikan lebih jelas oleh Mas Rizky ya, sedikit dari apa yang sudah saya tempuh. Mungkin tambah sedikit ya, saya juga sebagai salah satu konsultan dari Asia. Ini tadi belum disampaikan. Baik, berikutnya saya ingin sedikit membahas tentang GIS ya, jadi kita akan mulai dari sesuatu yang mungkin agak umum. Jadi ada beberapa teori yang disampaikan karena memang teori yang disampaikan kepada saya itu lebih banyak kepada teori, ya, tapi bukan berarti nanti tidak ada teknisnya, nanti akan ada teknisnya sedikit. Walaupun seperti itu, sebenarnya teori ini juga sangat penting karena kenapa? Karena sesungguhnya pengalaman saya sampai saat ini, kalau menggunakan teknik kita mengolah, gitu ya, menggunakan analisis tool yang ada di ArcGIS dan sebagainya, itu sebenarnya sangat mudah dipelajari di
YouTube itu ada semuanya, ya. Nggak semuanya sih, tapi sangat banyak. Dan teori itu yang mungkin sangat sedikit. Padahal pada prinsipnya teori ini akan membantu kita, ya, untuk apa? Untuk sebenarnya requirement data kita itu apa? Apa sih metode yang cocok, dan juga nanti outputnya itu apa, seperti itu. Baik, berikutnya saya ingin kenalan sedikit, yaitu apa sih GIS itu? Jadi GIS ini adalah Geographic Information System, ya, dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Indonesianya biasanya disebutnya SIG atau Sistem Informasi Geografik, ya, geografis, maaf, ya. Jadi sistem ini adalah paling tidak ada beberapa hal yang perlu diingat, bahwa dia adalah sebuah sistem yang terdiri dari seperti itu, ya. Secara efisien merekam, menyimpan, memperbaharui, manipulasi, menganalisis, dan menyajikan display semua bentuk informasi yang bereferensi ke ruangan. Jadi kalau dilihat di sini, itu ada hal penting yang menjadi pokok utama, yaitu adalah sistem dan juga referensi ke ruangan. Jadi data yang dapat diolah dalam GIS itu merupakan data yang memiliki referensi ke ruangan. Contohnya seperti ini. Jumlah pasien COVID yang ada di Jogja. Kebetulan saya tinggalnya sekarang di Jogja. Itu akan berbeda dengan sebaran pasien COVID yang ada di Jogja. Kalau jumlah, mungkin Bapak dan Ibu bisa memvisualisasikan dengan infografis lainnya, tabel atau mungkin grafik, ya. Kalau sebaran itu akan lebih baik atau lebih mudah disampaikan dalam bentuk peta, kan gitu. Nah, biasanya pengolahan seperti ini itu menggunakan GIS. Jadi ada informasi keuangan yang muncul di sana, ya. Dan juga penting dipahami bahwa biasanya kalau sudah digujuknya peta, pemetaan, itu pasti GIS. Atau nanti ArcGIS, itu pasti GIS dan sebagainya. Sebenarnya bukan. Jadi GIS ini adalah sebuah sistem yang nantinya akan kita gunakan untuk mengolah data. Dan salah satu cabangnya yaitu adalah GPS, mungkin GIS, ArcGIS, dan juga nanti beberapa data yang akan saya sampaikan di bawah, seperti itu. Mungkin dari sini sudah cukup jelas, ya. Nanti kalau tidak jelas, Bapak bisa bertanya kembali atau menyampaikan di chat. Nah, berikutnya yaitu tentang kegunaan dan manfaat. Jadi untuk sesi kali ini saya ingin membagi, ya, kegunaan dan juga manfaat GIS ini menjadi 3 level. Yang pertama adalah untuk pemetaan. Jadi untuk user yang umum gitu biasanya digunakan untuk pemetaan. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita ingin memetakan sesuatu, ya, seperti peta topografi, peta lokasi penelitian, atau peta situasi, peta sebaran kontur satwa, dan peta kontur, peta topografi, dan sebagainya, itu biasanya menggunakan teknik-teknik yang mungkin tidak terlalu susah dan sebagainya, ya, seperti itu. Makanya ini masih dalam level yang pertama menurut saya, seperti itu. Nah, berikutnya untuk level yang lebih advance biasanya digunakan untuk analisis data. Jadi tidak hanya sebatas untuk pemetaan, GIS ini bisa digunakan untuk analisis data, ya. Untuk contohnya untuk apa? Untuk biomasa dan karbon, ya. Pekerjaan saya yang sustainability, ya, itu di ORI, saya diperbantukan di Bappenas untuk menghitung emisi karbon. Itu untuk wilayah seluruh Indonesia. Itu lumayan besar dan sebagainya GIS. Jadi lebih memudahkan kita untuk melihat lokasi mana yang itu memiliki emisi besar atau mungkin emisinya bisa rendah dan sebagainya. Jadi lebih mudah untuk diolah, seperti itu. Berikutnya adalah untuk modeling potensi tegakan, perhitungan luas area kebakaran, ya, simulasi dampak proyek, potensi sumber daya lahan, dan lainnya. Jadi untuk analisis data, di sini kita tentunya selain membutuhkan teknik untuk GIS, kita juga membutuhkan beberapa metode, ya, yang harus diintegrasikan dengan GIS. Nanti akan saya jelaskan di bawah, ya. Dan yang paling menurut saya yang paling expert atau yang paling level keseluruhannya paling tinggi adalah untuk pengambilan keputusan, ya, untuk decision maker. Jadi ini adalah salah satu yang cukup sulit karena apa? Karena dia membutuhkan data yang beragam, sumber data yang beragam, analisis yang beragam, dan juga
tentunya kombinasi metode-metode yang beragam. Jadi tidak hanya satu, mungkin ada 2 dan 3 dan sebagainya. Ya, contoh outputnya seperti apa? Penentuan lokasi penanaman. Ya, contoh, karena saya di bidang kehutanan, saya sangat sangat familiar dengan bidang ini. Contohnya kita butuh peta jenis tanah, peta tutupan lahan, peta keterbukaan lahan, peta rawannya longsor, terus jaringan jalan, peta jaringan sungai dan sebagainya, peta curah hujan, peta kelembaban udara dan sebagainya. Dan nanti akan kita overlay, kita kompilasi, ya nanti dengan beberapa algoritma matematika dia bisa dimunculkan sehingga nanti akan muncul areal-areal mana yang itu menjadi posisi atau lokasi yang sangat strategis untuk areal penanaman seperti itu. Dan berikutnya yang lainnya untuk penentuan kelas daya dukung lahan gitu kan, contohnya sebuah areal hutan gitu ya, dia itu cocoknya untuk lahan apa, hutan konservasi kah, hutan produksi terbatas kah, atau hutan produksi tetap, dan seperti itu. Jadi ada beberapa analisis yang harus dilakukan. Berikutnya penentuan kelas kerawanan kebakaran hutan dan lahan, perencanaan pembangunan dan penanggulangan bencana, dan juga sebagainya. Jadi tidak hanya ini, tentunya sangat banyak sekali yang nanti bisa Bapak-Bapak lakukan ya, tergantung dengan bidang keahlian masing-masing sebenarnya ya. Jadi ini adalah salah satu tools untuk menganalisis data kita, tergantung sebenarnya output apa yang kita inginkan seperti itu. Jadi tidak terbatas pada bidang apa, saya di kehutanan atau mungkin teman-teman di bidang pertanian, atau mungkin teman-teman yang lain di bidang analisis sumber daya lahan, tidak. Jadi semuanya bisa, hanya saja memang kita butuh beberapa analisis data yang juga nanti perlu kita integrasikan kepada metode yang bisa nanti kita pilih seperti itu. Baik, mungkin saya lanjutkan dulu ya. Berikutnya adalah keunggulan GIS. Dan ini keunggulan GIS yang tidak yang tidak ditemukan ya, yang tidak ditemukan di metode yang lain, yaitu pertama adalah pemanggilan data atau data retrieval. Jadi dia maksudnya adalah kan semenjak GIS ini kan mulai berkembang itu pada saat sistem komputasi mulai ada. Jadi komputer mulai banyak berkembang dan sebagainya. Akhirnya manusia berlomba-lomba untuk mendigitasi data. Jadi mendigitalkan data mereka dan disimpan dalam sebuah database. Nah, dengan GIS kita bisa memanggil itu. Jadi memanggil data-data yang sudah kita simpan sehingga nanti kita bisa olah. Jadi kita nggak perlu membawa kertas yang banyak atau mungkin alat-alat yang besar, tidak. Yang kita butuhkan mungkin hanya sebuah laptop dan juga hard disk. Mungkin sekarang hard disk juga sudah tidak terlalu dibutuhkan karena ada Google Drive, iCloud dan sebagainya. Jadi mungkin kita disimpan di awan. Itu menjadikan beberapa kemudahan bagi kita. Yang berikutnya adalah analisis topologi. Nah, topologi ini tidak ditemukan di metode lain ya, seperti itu. Ya, adanya connectivity dan juga adjacency. Contohnya pada saat nanti Bapak dan Ibu memanfaatkan Google Maps atau Waze atau yang lain sebagainya yang sejenisnya itu, Bapak dan Ibu bisa tahu bahwa ini nanti belok kanan, belok kiri. Nah, itu untuk menunjukkan arealnya. Jadi untuk menunjukkan posisinya. Contoh yang lebih mudah adalah Pulau Sumatera itu posisinya ada di sebelah barat, jadi Pulau Jawa, ya kan? Atau Pulau Kalimantan. Laut Jawa itu ada di utara Pulau Jawa, ada di selatan Pulau Kalimantan. Nah, analisis seperti ini itu merupakan analisis topologi ya. Memang secara kasat mata bisa dijelaskan, tapi kalau didigitasi dan juga dimasukkan dalam sistem itu agak sulit. Nah, dengan adanya analisis topologi itu bisa nanti dipermudah seperti itu ya. Kenapa saya pilih Sumatera? Jadi saya lihat ada beberapa peserta dari ITERA ya. Nah, berikutnya adalah networking. Jadi ada analisis networking yang nanti bisa dilakukan. Yang berikutnya adalah 3D analysis ya. Nah, 3D analysis ini yang tidak ditemukan lagi ya di tempat-tempat lain gitu kan. Mungkin sekarang belum bisa saya tunjukkan, nanti kalau ada sesi lain insya Allah kita akan tunjukkan. Yang berikutnya overlay ya. Bayangkan overlay ini sangat luar biasa. Bapak-bapak bisa tadi tampilkan peta jenis tanah, jenis tumbuhan, semuanya dalam satu layer tertentu ya, yang nantinya bisa kita olah. Bayangkan kalau seandainya kita masih menggunakan data-data analog, kita bawa peta terus kita taruh di dinding, di kaca, terus kita taruh di kaca dengan lampu kan,
itu akan sangat menyulitkan. Tapi dengan analisis overlay di GIS itu bisa sangat memudahkan. Yang terakhir yaitu adalah output data. Jadi dengan adanya output data ini, Bapak dan Ibu bisa memilih sebenarnya output data apa yang paling cocok untuk analisis saya, seperti itu. Baik, berikutnya adalah tentang konsep dan komponen GIS ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa paling tidak ada 5 yang menjadi komponen penyusun GIS ya. Yang pertama metode, people atau usernya, data, ada software dan juga hardware. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ini untuk hardware ya. Hardware sebenarnya sangat banyak, tapi memang tidak terlalu banyak saya tampilkan. Yang pertama digitizer, itu untuk mendigitasi peta analog. Mungkin sekarang sudah tidak banyak digunakan, karena untuk digitasi itu bisa dilakukan dalam software-software, ya, namanya digitasi on screen. Yang berikutnya yang tidak kalah penting yaitu adalah PC atau notebook yang nanti menjadi alat untuk mengolah tentunya. Yang terakhir adalah GPS dan juga lain-lainnya seperti itu ya. Nah, di sini akan saya sedikit mulai memperkenalkan ya beberapa teknik-teknik ya. Kan biasanya Bapak dan Ibu itu kalau pengalaman saya sebagai konsultan dan juga sebagai mahasiswa yang sering dimintain tolong waktu pada saat kuliah dulu oleh teman-teman, itu selalu kesulitan dalam instalasi software, terutama ArcGIS. Kenapa? Ternyata, gitu kan, setiap software itu memiliki sistem referensi sendiri. Jadi tidak semua itu sama dan juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, nah ini akan sedikit saya demonstrasikan ya dengan laptop saya. Yang pertama, yang paling mudah yaitu dengan search this PC, klik kanan properties. Ini yang paling mudah. Coba saya sedikit demonstrasikan ya. Jadi kalau kebetulan saya menggunakan Windows 10, jadi lebih mudah. Jadi ada search, nanti kita cari this PC ya. This PC, terus klik kanan. Bapak dan Ibu bisa buka propertiesnya. Nah, bisa adalah saya menggunakan prosesornya, saya menggunakan Intel Core i5 ya, dengan RAM-nya 4 GB ya, dengan sistem operasinya 64 bit ya, dengan Windows 10 edisinya Education. Jadi ini yang paling mudah. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat, oh RAM-nya 4 GB, Windows-nya pakai Windows 10. Itu penting karena tidak semua aplikasi itu bisa dijalankan dia gitu kan. Beberapa membutuhkan sistem operasi yang baru. Jadi pada saat diinstal nanti tiba-tiba nggak bisa. Nah, gitu. Yang pertama untuk hardware kita penting untuk memahami. Mungkin kalau ingin yang lebih advance kita coba ya dengan Windows R ya, tadi di slide ada, nanti akan kita lihat. Nah, atau run ya, ketikkan di Xdia lalu oke. Ya. Nanti di sana kita tunggu sebentar, nanti akan muncul beberapa informasi tentang laptop kita. Baik, ini sudah muncul. Jadi directnya, jadi Bapak bisa lihat bahwa laptop saya ini tadi sudah disampaikan ya, menggunakan Windows 10 Education dengan jenisnya 64 bit ya, prosesnya Core i5 ya, RAM-nya 4 GB ya. Nah, di sini Bapak bisa melihat ya lebih dalam lagi dengan displaynya. Ya, ternyata saya menggunakan memori atau untuk RAM-nya 4 GB dan juga display untuk untuk visualnya itu 2 GB. Dan di sini ada tambahan, saya menggunakan NVIDIA GeForce ya, dengan dengan pasangnya itu 4 GB. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, nanti Bapak-bapak bisa melihat apakah laptop saya ini atau PC saya ini kuat untuk diinstal ArcGIS seperti itu. Jadi jangan dipaksakan. Boleh dipaksakan, tapi biasanya tidak bisa dijalankan. Seperti itu. Atau mungkin untuk Bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang programming biasanya lebih suka menggunakan sistem information ya. Jadi klik di search cari sistem information. Ini lebih rinci lagi bahwa di sini ada sistem manufacturernya, saya menggunakan laptop Dell, tipenya Foster dan sebagainya, bla 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 sampai ke bawah ini ada semua. Ya, jadi
totalnya untuk virtual memory saya itu ada 8 GB. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat apa dalamannya laptop saya. Nah, ini yang saya gunakan untuk analisis GIS seperti itu. Nah, apa pentingnya, apa keuntungan kita menggunakan menggunakan PC yang lebih bagus atau mungkin speknya lebih tinggi? Itu adalah untuk mempermudah kita tentunya. Karena ada beberapa tampilan-tampilan yang nanti itu kadang-kadang nggak muncul, ya nggak muncul di displaynya laptop A, tapi muncul di display laptop B. Karena apa? Karena memang ininya di dalamnya itu berbeda isinya seperti itu. Dan berikutnya biasanya gitu kan, kalau ibu-ibu atau mbak, kalau di laptop itu yang ringan gitu kan, yang tipis, yang modelnya bagus, tapi dalamnya nggak dilihat gitu kan. Kalau bapak-bapak atau mas-mas biasanya lihat di dalamnya. Jadi apa saja sih ininya, kekuatannya itu sampai mana. Nah, nanti kalau untuk saran kami, kalau nanti untuk analisis GIS ya diusahakan gitu kan, yang memiliki render gitu kan, NVIDIA GeForce atau mungkin AMD gitu kan, ATI Radeon gitu kan, dan juga mungkin prosesornya nggak tinggi gitu kan. Nah, itu untuk mempermudah kita. Tapi apakah boleh menggunakan laptop yang biasa? Boleh-boleh saja ya. Tergantung nanti usernya, dia pandai-pandai user untuk mengolah data itu seperti itu. Jadi ini hal penting tapi tidak menjadi keharusan seperti itu. Baik, berikutnya untuk software ya. Jadi ada beberapa software di dunia ini yang bisa kita gunakan gitu kan. Banyak sebenarnya, lebih dari ini hanya saja digunakan. Yang pertama adalah ArcGIS ya. ArcGIS ini salah satu yang paling powerful di antara yang lainnya. Dia Windows ya basicnya, tapi apakah bisa di iOS? Bisa ya, dia bisa dipasang di Apple, bisa di MacBook, bisa. Format data yang digunakan itu adalah vektor dan raster ya, jadi kita bisa olah data vektor dan raster, dan sayangnya itu adalah komersial, jadi harus beli. AirDAS juga sama, ini kebanyakan digunakan untuk pengolahan citra ya, AirMapper juga sama ya. Nah, kalau TNT Maps dan juga Mapinfo, PCI saya belum pernah menggunakan. Kalau Idrisi sudah pernah sedikit menggunakan ya. Dan yang terakhir itu adalah yang open source. Jadi yang penting diketahui selain formatnya, jadi dia bisa mengelola data raster, vektor atau keduanya. Dan juga kita yang penting harus tahu adalah source-nya. Jadi dia berbayar atau gratis, gitu kan? Biasanya instansi atau kampus itu memiliki lisensi. Jadi kalau Bapak dan Ibu, Mas dan Adik ya, yang lagi kuliah, nanti kalau ngolah data, minta ke biasanya di Direktorat Sistem Informasinya, minta lisensi, gitu kan, minta lisensi untuk ArcGIS, gitu kan. Dan ini berlaku untuk semua aplikasi. Biasanya mereka memiliki lisensinya, jadi nggak usah ragu-ragu. Seperti saya dulu pada saat kuliah, itu saya diberi lisensi dari kampus ya. Jadi hasil saya berbayar, alhamdulillah. Jadi seperti itu, ya. Mungkin nanti pertanyaan bisa disampaikan di akhir ya. Berikutnya untuk data raster ya. Untuk data itu ada data raster dan data vektor. Ya, data raster dan data vektor ini itu adalah umumnya menggunakan data-data ini yang diolah dalam ArcGIS gitu kan. Dan untuk ciri-cirinya ya, sedikit ya, data raster biasanya disimpan secara berurutan dalam sel-sel atau pixel. Jadi pixel itu adalah data raster. Kalau Bapak-bapak dan Ibu mengamati, ada pixelnya tinggi ya, berarti dia menggunakan data raster. Koordinat kolom dan baris, setiap pixel memiliki brightness value atau digital number. Apa itu brightness value? Itu adalah nilai kecerahan. Kalau digital number itu adalah nilai untuk kecerahan yang warna grayscale, abu-abu. Kalau yang brightness value untuk yang warna spektral atau warna yang bermacam-macam. Struktur model raster berbeda-beda tergantung dengan softwarenya. Jadi kalau Bapak-bapak dan Ibu menggunakan AirDAS, biasanya mereka ekstensinya adalah IMG, gitu kan. Kalau ArcGIS bisa menggunakan JPG dan sebagainya. Jadi tergantung dengan aplikasinya. Memiliki resolusi spasial, temporal, spektral, dan radiometrik. Nanti akan saya jelaskan. Contohnya untuk raster ini adalah citra satelit ya, Landsat, Sentinel, Spot, NOAA, MODIS ya, dan juga citra UAV atau pesawat tanpa awak ya, citra drone dan sebagainya. Jadi sedikit saya menjelaskan. Sebentar. Ini ada pesan dari panitia. Baik ya.
masih panjang ternyata. Alhamdulillah kita bisa banyak diskusi nanti. Pertama adalah resolusi spektral. Ya, jadi resolusi spektral ini adalah dimensi dan jumlah panjang gelombang yang sensitif terhadap sensor. Ya, sebelumnya, maaf, sebentar. Sorry, yang pertama adalah resolusi spasial tadi kelewatannya. Merupakan ukuran terkecil objek di lapangan yang dapat direkam pada data digital maupun pada citra. Pada data digital, resolusi di lapangan dinyatakan dengan piksel, ya, dengan interval resolusi spasial, ya, kalau tinggi itu 0,6 sampai 4 meter, sedang itu 4 sampai 30 meter, dan yang paling tinggi itu adalah 30 sampai lebih dari 1000 meter. Nanti akan saya simulasikan. Contohnya itu adalah Landsat, gitu kan, ada pankromatik. Pankromatik itu warna grayscale atau abu-abu. Kalau multispektral itu warna yang bermacam-macam. Landsat ada yang 10 meter, ada yang 30 meter. Maksudnya bagaimana? Jadi satu pixel atau satu kotak dari citra Landsat itu bisa merekam, ya, visualisasi di bumi itu selebar 10 meter. Ya, nanti akan saya simulasikan dengan ArcGIS. Spot, ya, lebih kecil lagi, Iconos itu bahkan sampai 1 meter. Jadi bayangkan dengan diameter 1 meter itu orang bisa tertangkap gambarnya, ya. Multispektral itu 400 meter. Kalau Terramodis ini yang bisa digunakan 8 untuk satelit cuaca itu 250, 500 sampai 1000 meter. Cakupan wilayahnya dalam satu pixel itu 1000 meter. Sedikit akan saya demonstrasikan, ya. Apakah masih bisa dilihat, admin? Apakah masih bisa dilihat share screen saya? Bisa, Mas. Baik, ya. Contohnya untuk resolusi spasial, ya, saya ingin ini saya sudah tampilkan untuk ini. Ini adalah di Provinsi Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, ya, lebih tepatnya di Kabupaten Mamuju Utara. Jadi saya menggunakan citra Landsat 8 OLITRS, ya, dengan resolusi spektral 30 meter. Artinya apa? Pada saat kita zoom sampai kepada titik yang paling kecilnya dia, itu ada kotak-kotak. Nah, kotak-kotak ini namanya adalah pixel, ya, ini. Jadi ukuran pixel ini dia mampu membaca gambar dengan diameter itu 10 meter. Mohon maaf, kalau Landsat itu 30 meter yang multispektral. Jadi ada 30 meter di sini. Jadi ada jarak 30 meter yang bisa dia tangkap. Atau mungkin saya ingin tampilkan lain, ya. Tadi kan ini sudah ditampilkan. Bapak dan Ibu tidak bisa melihat, hanya bisa melihat warna hijau, biru, merah, dan sebagainya. Coba saya akan tampilkan dengan citra spot yang saya miliki. Kalau citra spot ini memang harus beli, ya. Ini belinya kalau saya tahun 2014. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat, kalau spot kita scroll in bisa lebih jelas lagi. Nah, tadi disampaikan bahwa ukurannya itu untuk multispektral dia bisa mencapai 20 meter, ya. Jadi lebih precise lagi. Nah, sayangnya kalau untuk Iconos saya nggak punya. Biasanya bisa dilihat di mana? Di Google Earth bisa dilihat. Jadi bisa dilihat ini lebih jelas lagi. Terlihat ada sawah, ada pemukiman, ada jalan, ada pohon dan sebagainya. Jadi di sini lebih jelas. Intinya apa? Jadi kalau Bapak dan Ibu memiliki memiliki citra dengan resolusi spasial yang lebih tinggi, maka tentunya data atau gambar yang bisa ditangkap itu jauh lebih jelas seperti itu. Jadi ini untuk resolusi spasial. Nah, biasanya resolusi spasial ini berdampak pada ukuran file. Semakin tinggi resolusinya, itu akan semakin besar ukuran filenya. Karena kan lebih banyak data yang bisa kita capture, gitu kan. Nah, jadi kalau tadi tentang pixel, jadi Bapak dan Ibu jangan lagi tertipu dengan iklan-iklan kamera 64 megapiksel, ya. 64 megapiksel itu bukan menunjukkan kualitas gambarnya, tapi menunjukkan berapa banyak piksel atau picture elemen yang bisa ditangkap. Berarti ada 64 juta kotak ya nanti setiap frame foto. Jadi, apakah hasilnya lebih bagus?
Belum tentu. Jadi tergantung nanti yang motret gitu kan. Bisa jadi dengan kamera yang lebih rendah mungkin 15 megapiksel atau 10 megapiksel dengan teknik yang lebih bagus nanti image-nya lebih bagus gitu. Jadi belum tentu megapiksel tinggi itu nanti menjadikan gambarnya bagus, belum tentu. Ya, jadi tergantung ya, nanti bagaimana user memanfaatkan. Nah, berikutnya adalah resolusi temporal atau lamanya waktu bagi sensor satelit untuk mengindra daerah yang sama untuk yang kedua kalinya. Ya, jadi setiap sensor atau setiap wahana itu berbeda-beda. Untuk Landsat itu 16 hari sekali. Update-nya 16 hari sekali. Jadi salah satu keunggulan GIS itu adalah multi waktu. Jadi beberapa waktu dari masa lampau sampai masa sekarang ya itu kita peroleh. Untuk spot lebih lama lagi itu 26 hari. Ya, untuk Ikonos 1,5 sampai 3 hari dan Teramodis itu lebih cepat. 1,1 sampai 2 hari. Jadi kalau real time itu memantau bahaya kebakaran hutan yang biasanya terjadi ya di negeri kita itu menggunakan Teramodis. Jadi dia Bapak-bapak bisa bayangkan satelit itu mengitari bumi dengan kecepatan 1 hari. Ya, dia ada di orbitnya itu sekitar 2.300 km di atas permukaan air laut. Mengitari bumi dengan kecepatan 1 sampai 2 hari. Luar biasa cepat sekali. Kalau yang lainnya itu posisinya bisa jadi lebih di atas atau memang dia sedikit lambat karena arahnya. Tidak akan saya bahas di sini, mungkin di kesempatan yang lain. Yang berikutnya adalah resolusi spektral. Ya, jadi dimensi dan jumlah panjang gelombang yang sensitif terhadap sensor. Maksudnya apa? Akan saya sedikit demonstrasikan. Ya, saya sudah sediakan ya. Ya, ini saya sedikit membuka webnya di Google Earth Engine ya. Ini salah satu sekarang lagi in ya, kalau anak muda biasanya menggunakan Google Earth Engine ya. Dia untuk menganalisis citra dan juga yang lainnya menggunakan programming ya, jadi menggunakan Python. Mungkin di sesi lain kita akan belajar. Jadi ini adalah saya contohnya adalah citranya itu mungkin apa ini ya? Ini citra Landsat ya, ini citra Landsat. Citra Landsat memiliki beberapa band. Jadi ada untuk resolusi spektral dia ada 12 panjang gelombang, B1 sampai BQE. Ya, B1 dengan panjang gelombang 0,43 sampai 0,45 nanometer. Dia digunakan untuk memperlihat coastal aerosol. Jadi untuk melihat aerosol-aerosol yang ada di daerah pesisir. Gitu kan? Nanti akan saya coba visualisasikan di di artisnya. Untuk berikutnya B2 dan sebagainya. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa ada banyak sekali ya panjang gelombang yang dimiliki oleh Landsat. Nah, setiap panjang gelombang ini dia sensitif terhadap beberapa objek di bumi. Contoh, vegetasi. Vegetasi itu near infrared. Ya. Kalau biomasa itu biasanya di middle infrared atau kandungan air dalam tanah itu di middle infrared. Jadi seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu bisa memilih panjang gelombang mana yang digunakan seperti itu. Mungkin contoh lain ya. Untuk ini adalah Sentinel ya, yang lagi hit sekarang. Dia memiliki resolusi spasial yang cukup tinggi yaitu 10 meter. Ya, dan ini gratis ya, bisa di-download kapan saja dengan beberapa band-bandnya itu ada sangat banyak. Sangat banyak sekali. Ya, nanti Bapak dan Ibu bisa memilih ya. Bahkan di band MSK Snow ya itu untuk salju ya. Dan yang lebih banyak lagi ada yaitu tadi saya sampaikan adalah Teramodis ya. Teramodis itu bandnya ada 36. Jadi sangat banyak ya. 36. Jadi Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan ya setiap resolusi spektral ini ya. Daun itu adanya di biasanya dilihatnya di middle infrared dengan band merah atau red seperti itu. Ya, sedikit simulasi ya. Contohnya adalah tadi saya menggunakan peta Mamuju Utara. Yang saya visualkan di sini adalah band 6, 5 dan 4. Asal mulanya itu adalah bandnya itu adalah 2. Coba saya ganti sebentar. Ini asal mulanya
dia itu band-nya adalah kalau tidak salah itu 5, 4, dan 3. Ya, 5, 4, dan 3 itu, oh bukan, ini untuk vegetasi, sorry. B-nya itu adalah, kalau tadi kita red itu apa? Saya tidak terlalu hafal, karena bisa dibaca di internet. Oh, 2, 3, 4. Dia pakai 2, 3, 4. Jadi kita kombinasikan, contohnya seperti ini. 2, 3, dan 4. Jadi asalnya seperti ini. Nah, ini kan bentuk asalnya. Jadi warna atau true color atau warna yang bisa kita lihat itu asalnya seperti ini. Tapi ini kan apa ya? Istilahnya masih sulit untuk dilihat, nggak jelas mana vegetasi, mana air, ya, mana jalan, mana pemukiman, tidak jelas. Nah, biasanya menggunakan band komposit. Band kompositnya itu untuk untuk lensa 8 itu pakai 6, 5, dan 4. Nah, ya kan terlihat, yang warna biru adalah sungai, yang warna merah adalah tanah terbuka, yang warna hijau muda itu adalah sawah, yang warna hijau tua itu bisa dilihat, itu adalah hutan, ini adalah tambak, dan sebagainya. Jadi bisa dilihat dengan resolusi spektral yang berbeda-beda. Itu salah satu keunggulan dari dengan kita analisis menggunakan citra digital. Baik, selanjutnya saya lanjutkan dulu ya. Untuk resolusi radiometrik, itu adalah ukuran sensitivitas sensor terhadap radiasi yang dipantulkan oleh sebuah objek. Nah, biasanya ukuran 4 bit itu rumusnya 2⁻n, jadi ada 16 ya. 0 sampai 15 itu berarti 0 yang hitam, 15 itu yang paling cerah. 8 bit itu untuk 0 sampai 255. Jadi 0 adalah yang paling gelap, 255 yang paling cerah. Contohnya seperti ini. Lensa 8 itu cukup tinggi ya. Jadi kita bisa lihat brightness value-nya itu nilainya sangat tinggi, sampai belasan ribu ya. Ini bisa dilihat. Sedangkan spot yang saya miliki itu cukup lama dan juga diberinya itu bukan yang spot yang untuk vegetation. Jadi resolusi spektral radiometrinya nggak terlalu tinggi. Jadi nilainya seperti ini. Apa gunanya? Gunanya untuk mengetahui pantulan-pantulan nilai berapa, nanti kita bisa menemukan vegetasi-vegetasi. Jadi cukup sangat berguna untuk nanti digunakan sebagai analisis data. Baik, akan saya lanjutkan lagi. Berikutnya adalah setelah radiometrik, yaitu data vektor. Ya, data vektor ini adalah data berbasis koordinat dengan bentuknya point, line, dan polygon yang memiliki atribut. Jadi kalau vektor itu memiliki atribut, berbeda dengan raster yang tidak memiliki atribut. Kalau vektor punya. Ya, bagaimana contohnya? Seperti ini. Lokasi penelitian. Baiklah, coba kita pakai yang menuju utara. Ya, ini adalah vektor menuju utara, Bapak dan Ibu bisa lihat. Coba kita gedein garisnya, biar kelihatan. Ini adalah menuju utara dengan bentuk vektor. Ya, vektor ini tidak terbatas atau tidak terpengaruh oleh resolusi spasial. Jadi Bapak dan Ibu mau zoom seberapa pun, dia tidak akan pecah gambarnya. Hanya saja memang dia memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa memperlihatkan visualisasi yang nyata seperti hanya citra satelit tadi. Ya, jadi memang kegunaannya beda-beda. Ini untuk vektornya, dan juga dia memiliki atribut. Ya, jadi bisa dibuka di klik kanan, open attribute table. Ya, bisa dilihat dia di menuju utara dengan ibu kotanya Pasangkayu dengan beberapa informasi yang lainnya. Ini adalah salah satu informasi yang bisa dimasukkan di dalam atributnya. Nanti akan kita bahas di belakang. Baik, berikutnya adalah contohnya untuk raster vektor ini adalah titik GPS, ya, ada jalan, ya, bergaris atau administrasi seperti Bogor atau Kecamatan Dramaga atau Jogja, itu biasanya ada bentuk poligon dan lain sebagainya. Ini perbandingannya. Saya ingin sedikit share screen lagi. Jadi kalau vektor dia itu berbasis koordinat. Jadi koordinatnya itu koordinat real time. Jadi seperti ini. Kalau raster itu pixel atau baris dan kolom. Jadi kotak-kotak. Nah,
Sehingga akan lebih mudah jika menggunakan vektor. Kalau untuk penggambaran peta, biasanya menggunakan vektor, bukan menggunakan citra satelit. Tapi kalau untuk visualisasi tutupan lahan, biasanya menggunakan citra satelit. Nah, berikutnya, kalau untuk vektor lain, ya bisa dilihat di sungai. Kalau sungai digambarkan dalam bentuk raster, kan nggak bagus ya, kotak-kotak ya. Dan juga untuk poligon juga sama, kalau dalam bentuk raster itu juga nggak bagus, kotak-kotak. Baik, berikutnya ini adalah kegunaannya. Jadi kalau raster, Bapak dan Ibu bisa menggunakan untuk analisis dan display data kompleks dengan cakupan wilayah sangat luas. Sedangkan untuk vektor, untuk koleksi data, database, dan juga pemetaan, untuk membuat peta, itu yang digunakan adalah vektor. Ya, dan juga pengolahan data akurasi tinggi. Untuk data sendiri ada input dan output-nya, ini bisa mudah dipahami. Jadi inputnya berupa tabel, peta analog, dan juga digital, GPS, citra satelit, dan outputnya berupa tabel. Jadi GIS itu tidak melulu masalah peta, ya bisa tabel, bisa titik GPS, dan juga bisa data analysis. Metodenya yang bisa digunakan untuk diintegrasikan itu adalah composite map analysis, Boolean logic, principal component analysis atau PCA, AHP bisa menggunakan, nanti bisa diintegrasikan. Ya, beberapa ada yang saya bisa, beberapa juga nggak bisa. Kalau untuk principal component analysis saya belum bisa karena belum pernah mencoba. Yang lainnya nanti bisa dibicarakan seperti itu. Nah, ini untuk berikutnya untuk data atribut akan saya coba langsung kita bisa PowerPoint agak susah sepertinya. Untuk data atribut ya saya sudah input data tutupan lahan Indonesia tahun 2019. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat datanya sangat banyak ya. Yang kemarin saya sambil nunggu ya, itu saya ngolah data itu di Bappenas itu kurang lebih ada sekitar 90 juta data ya. Jadi bisa dilihat ini ada data vektor untuk tutupan lahan Indonesia ya. Berat, walaupun laptop saya mungkin space package-nya agak langsung saja ya. Untuk atribut table, nah ini adalah atribut table-nya, bisa dilihat sangat banyak sekali. Ini scroll-nya bisa sampai ke bawah. Ada beberapa informasi ya. Ada provinsi, ada ya, ini ada contoh ya, akan saya sedikit demonstrasikan dengan menggunakan search by attribute ya. Nanti untuk modulnya bisa dilihat di slide ya, sudah saya siapkan. Contoh, saya ingin melihat tutupan lahan hutan, yaitu nomornya 2001 untuk lahan primer, hutan primer yang ada di Indonesia. Ya, di apply. Nanti kita bisa lihat. Jadi PL _19 dengan tanda kutip sama dengan 2001. Nah, nanti dia akan terpilih. Khusus untuk yang tutupan lahan dengan kode 2001. Nah, ini yang sederhana. Nah, yang lebih yang lebih kompleks lagi, kita bisa contoh tutupan lahan pada tahun 2019 yang dia berupa hutan. 2019 ya, berupa hutan. Namun pada tahun 2000 kok berupa hutannya? Berupa tutupan lahan yang terbuka, hutan tanaman lah 206. Namun pada tahun sebelumnya dia adalah hutan, katakan hutan sekunder ya. Hutan sekunder itu adalah 202. Dan dengan get unit value 202. Nah, kita bisa lihat ternyata ada ya, yang dulunya adalah hutan sekunder berubah menjadi hutan
tanaman. Itu adanya posisinya di Gorontalo, di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Papua, dan Sumatera Selatan. Nah, ini sangat berguna untuk nanti Bapak dan Ibu menganalisis. Jadi tempat mana yang ingin dianalisis seperti itu. Mungkin tadi yang saya sampaikan itu masih dalam logika matematika sangat mudah. Yang lainnya itu bisa sangat kompleks dan panjang ya. Ada and, or, not, now, dan nanti kita bisa belajar bersama. Berikutnya masih berapa menit lagi admin untuk saya bisa menjelaskan? Halo? Ya, Mas Nanda. Ya, masih berapa menit lagi kira-kira? Masih 10 menit lagi, Mas Yan. Baik, masih 10 menit lagi. Jadi untuk data atribut itu jenisnya jangan sangat banyak ya. Nanti mungkin bisa dilihat di slide ya. Saya langsung masuk saja ke layout peta. Jadi untuk layouting peta, Bapak dan Ibu bisa melakukan hal yang seperti saya lakukan ya. Ini sedikit, jadi pertama mungkin add data ya, data yang kita perlukan. Di sini sebenarnya sudah saya masukkan karena saya takut nanti nggak cukup waktunya. Untuk data sendiri, saya menggunakan data untuk yang dari kegiatan kita kemarin. Jadi salah satu klien kita, alhamdulillah kita sudah sampai di jurnalnya sudah terbit, jadi luar biasa. Kebetulan saya sebagai PIC-nya untuk bidang kehutanan. Jadi saya akan memvisualisasikan membuat data atau membuat peta lokasi penelitian. Jadi yang saya gunakan itu adalah lokasi penelitian dan juga SHP Sulawesi Barat dan juga tadi citra satelit yang sudah saya masukkan. Nanti Bapak dan Ibu bisa add ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Bisa dilihat. Baik. Nah, ini adalah lokasi penelitian yang akan kita petakan. Jadi Bapak-bapak dan Ibu bisa melihat bahwa lokasinya ada di Mamuju Utara. Ini adalah citra satelitnya, ada juga SHP-nya atau vektornya, dan juga lokasinya berupa titik GPS ya, dan juga beberapa kode-kode yang lainnya. Setelah ditampilkan, kita bisa langsung ke layout view. Nah, ini layout view-nya sudah saya tampilkan. Jadi untuk memunculkan ini, ya contoh nih untuk lokasi pengambilan data, untuk legendanya, Bapak dan Ibu bisa pilih insert legend ya, ada legenda di sini. Tinggal pilih saja. Nanti di next dan sebagainya, nanti akan muncul seperti ini dan disesuaikan. Nah, bagaimana cara menyesuaikan? Bapak dan Ibu bisa masuk ke sini, properties, lalu kita masuk ke simbologi. Di simbologi, Bapak dan Ibu bisa memilih ya apa yang ingin ditampilkan, kan banyak nih yang akan ditampilkan, tapi ada beberapa yang dipilih yang penting-penting saja tentunya. Kita lihat kalau kemudian apa saja sih atributnya, dia ada titik koordinat ya, ada keterangan. Ternyata kita ingin memunculkan keterangannya ya. Lokasi penelitian 1, klik kanan, properties ya, simbologi. Ya, di sini bisa lihat ada unique values-nya. Coba kita akan ulangi lagi ya. Saya akan remove all. Dari simbologi, kita pilih unique value, keterangan, add all values. Ya, kita akan lihat ada areal HCV, ada areal kebun rakyat, sawit muda, sawit sedang, dan sawit tua. Kita bisa pilih, kita bisa rubah tampilannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini saya coba bebas saja ya, karena ini sudah sangat mepet. Karena memang kalau GIS ini kalau hanya satu kali pertemuan itu cukup sulit karena banyak sekali yang harus disampaikan. Kotak sudah ada. Coba kita cari yang segitiga. Nah, berikutnya adalah untuk sawit tua kita bisa pakai yang pentagon. Baik. Nah, ini kan sudah Bapak-bapak dan Ibu sudah pilih ya. Saya sudah pilih tipe-tipenya, tinggal oke. Nah, akan ditampilkan seperti ini. Nah, ternyata bentuknya terlalu besar.
Kita bisa edit lagi, kita bisa perkecil lagi, tinggal properties yang sama dengan cara yang sama seperti tadi. Ukurannya kita bisa perkecil mungkin dengan ukuran 12. Nanti kalau ingin modulnya, Bapak dan Ibu bisa lihat di PowerPoint yang akan saya kirimkan nanti. Insya Allah nanti caranya lebih runut ya daripada yang saya lakukan. Jadi akan lebih mudah untuk direplikasi. Baik. Jadi kita resize ya dengan ukuran lebih kecil, jadi bisa dilihat lebih mudah dilihat ya. Berikutnya untuk skala, ya ada skala bar, ada skala absolut, dan juga ada wilayah utara. Bapak bisa insert di sini ya. Ada legend tadi sudah disampaikan bahwa north arrow itu untuk arah utara, scale bar itu untuk skala batang, dan juga scale text untuk skala absolut. Kalau seperti ini skala absolutnya nggak bagus kan? Coba kita genapkan mungkin dengan 650.000. Oh, sorry. Ya, bisa dilihat dengan skala yang lebih bagus ya, jadi lebih enak dipandang. Karena skala absolut biasanya itu digunakan untuk angka-angka yang tertentu, gitu kan? Kalau angkanya masih sangat beragam, itu kurang enak dilihat seperti itu. Jadi kalau layout peta itu tipsnya adalah bagaimana kita memperlihatkan dengan tampilan yang bagus. Memang ada beberapa kaidah, mungkin di kementerian itu memerlukan kaidah tertentu, tapi kalau untuk jurnal dan sebagainya itu biasanya hanya mementingkan indahnya saja. Jadi yang saya buat untuk Bu Siti itu jauh lebih kompleks dari ini. Tapi ini sudah cukup untuk nanti digunakan sebagai di visualisasi untuk publikasi sudah cukup. Kita tampilkan peta situasi, ya. Bagaimana cara menampilkannya, yaitu sama insert, yaitu nanti ditambahkan new data frame, ya. Jadi akan ada 2 data frame untuk yang besar dan yang kecil. Nah di sini nanti akan bisa dilihat bahwa ada lokasi ini di Sulawesi Barat, posisinya paling utara yaitu Mamuju Utara. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa lokasinya itu di sana toh. Nah, gitu. Titik penelitiannya itu di sana toh. Nah, itu akan menjadikan penelitian kita akan jauh lebih mudah atau lebih indah. Nah, berikutnya untuk memvisualisasikan yang penting juga adalah ini. Apa itu namanya? Saya lupa sih. Ini untuk koordinat ya, itu dengan cara di layer properties ya, itu ditambahkan di sini grids ya, grids, new grid dan sebagainya nanti akan bisa dilihat di modul yang saya bagikan. Mungkin waktunya tinggal sedikit lagi. Nah untuk layoutnya yang paling penting, yang tidak kalah penting ya, yaitu adalah diekspor ya. Kalau di sini saja nggak akan bisa digunakan. Kita ekspor mapnya dalam bentuk file berupa JPG atau PDF atau apapun yang Bapak dan Ibu inginkan, dengan cara file dan juga ekspor. Bisa masih menunggu. Nah ini, jadi ukurannya yaitu 300 dpi untuk saya sukanya 300 dpi lebih jelas, atau mungkin Bapak dan Ibu bisa sesuaikan dengan kebutuhan yang lainnya. Jadi mungkin 400 atau mungkin gedean 200 bisa saja. Jadi nggak masalah. Nanti kita oke. Dengan ekstensinya apa? JPG ini banyak sekali pilihannya sesuai nanti kebutuhannya. Saya menggunakan JPG. Kita save, atau replace, enggak. Kita ganti nama seminar 2. Nah, nanti kita bisa lihat di direktory kita, di Excelixia, ada nanti, tadi ada namanya adalah seminar 2. Kita bisa lihat, nah, kita sudah membuat peta lokasi penelitian di Mamuju Utara. Ya, dengan sangat cepat tadi, nanti bisa dilihat di slide yang saya kirimkan. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini cukup sederhana, tapi sangat mudah untuk dipahami. Nantinya kalau ditulis di skripsi atau di tesis, disertasi atau mungkin di manuskrip penelitian sangat lebih visualisasinya lebih bagus seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu, Mas Rizky? Ya, mungkin bisa ditambah 10 menit kali Mas Anda. Gimana? Ya, mungkin bisa ditambah 10 menit untuk ini. Baik, 10 menit. Jadi tadi biar tuntas kayak.
Baik, 10 menit untuk visualisasi ini ya, koordinat ya. Tadi belum sempat saya tampilkan, itu untuk koordinat. Itu kita bisa tambahkan di sini. Kebetulan saya sudah buat, tapi nanti kita buat lagi, kita buat new grid ya. Ada untuk ini adalah untuk yang degree minute second, ini untuk yang UTM biasanya beda-beda tergantung kebutuhannya. Ya, saya gunakan yang degree minute second. Next aja sampai nanti dia selesai. Nah, pada saat kita oke, ini belum bagus nih, ya masih kondisinya masih tabrakan seperti ini. Nah, akan kita edit sedikit. Caranya adalah sama dengan yang tadi, dengan properties kita edit yang ada tanda centangnya. Klik 2 kali. Nah, di sini axis atau intervals kita pakai mungkin 30 saja. Kalau terlalu luas nanti, ya, terlalu panjang. Tergantung sih lokasi arealnya. Kalau besar ya bisa, karena ini berupa kabupaten tersendiri jadi nggak terlalu besar. Nah, lines itu untuk kabel untuk garisnya nggak usah ditampilkan karena nanti bisa mengganggu. Untuk labelsnya loading sebentar ya. Saya minum dulu ya. Agak sesak nafas. Kita bisa pakai Arial atau mungkin pakai yang lain. Nah, kita pakai, saya sukanya pakai Times New Roman karena umumnya menggunakan itu. Ini formatnya adalah degree minute second, bisa dipilih sesuai dengan apa yang diinginkan. Kebetulan ini hanya satu. Ya, untuk additional properties. Kita bisa agak lambat itu bukan berarti Indonesia itu membuat memang laptopnya agak lemot, jadi bisa dibayangkan seluruh Indonesia kita olah dalam waktu yang sangat cepat seperti itu. Ini kebetulan juga hanya yang saya open, saya close juga biar terlalu berat. Nggak usah ditambahkan ya. Atau untuk access ya, kita bisa lihat aksesnya, kita pilih yang warna hitam biar nggak terlalu lebay. Biasanya pilihnya warnanya biru dan sebagainya. Janganlah kita pakai yang warna hitam aja biar seperti standar yang bisa digunakan. Nah, Bapak bisa lihat ternyata masih tabrakan di sini. Nah, ternyata stylenya masih berbeda. Ya, kita ganti di stylenya. Stylenya kita ganti yang ini, tapi warnanya masih biru. Nah, nggak apa-apa, kita akan coba edit lagi. Ya, untuk warnanya kita kasih warna hitam saja biar nggak alay ya. Kalaupun Bapak dan Ibu ingin warna biru nggak masalah, tergantung nanti bagaimana visualisasi itu dibutuhkan. Garisnya tidak usah ditampilkan. Nah, ininya adalah 30. Jadi 10 0. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhannya nanti. Ini, oh ternyata tulisannya masih biru. Ini belum diganti. Kita bisa ganti di labels. Labels memang biasanya agak lambat, jadi harus bersabar. Kalau pada saat net responding itu jangan diklik-klik ya. Jadi tips dari saya, kalau lagi net responding jangan diklik apapun. Kalau diklik apapun nanti bisa hang laptopnya. Ya. Kita pakai warnanya hitam saja. Oke, baik, sudah cukup. Kita oke. Nah, warnanya sudah hitam dengan akses atau pembagian yang sama dengan yang tadi. Jadi bisa dilihat, jadi lebih enak dilihat dan juga lebih komunikatif. Di dalam peta situasi juga bisa ditambahkan. Ya, dan juga untuk di sini ada peta lokasi, nanti di insert bisa ditambahkan title atau judul. Nah, ini yang cukup penting juga adalah untuk menambahkan sumber.
ya, pengambilan rapor dan Lansat 2019, tahun 2019. Jadi ini merupakan salah satu bentuk visualisasi yang kita bisa tunjukkan atau bisa lakukan dengan menggunakan ArcGIS ya. Apakah hasilnya hanya petani saja? Tidak. Saya bisa mengeluarkan ya berupa data-data Excel ya, dari mana? Dari sini. Jadi dari klik kanan, data dan ekspor data itu bisa dikeluarkan dalam bentuk Excel dan sebagainya. Atau tepatnya adalah dalam bentuk DBH atau dalam bentuk database. Nanti dibukanya dengan Excel. Jadi ini salah satu hasil dari GIS ya, salah satu output dari GIS. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian. Baik, terima kasih Mas Kanda. Ini saya lihat materinya cukup padat ya. Jadi memang nanti semoga kita bisa mengadakan kelas kelas untuk dengan sesi tertentu. Artinya mungkin lebih dari satu sesi. Jadi mungkin kita kemas jadi beberapa sesi sehingga bisa lebih mendalam. Baik, bisa minum dulu Mas Kanda. Ya benar. Sedikit. Baik, mungkin sambil kita jeda sejenak, Mas Fahmi mohon bantuan untuk menampilkan pertanyaan yang telah masuk. Jadi kita himpun beberapa pertanyaan yang telah masuk. Oke, ini untuk jadi Bapak Ibu, ini untuk kita akan buka pertanyaan termin pertama. Ini pertanyaan telah masuk, ada 2 slide. Kemudian nanti kita akan termin kedua terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat memberikan pertanyaan di kolom chat. Kemudian jika nanti masih ada waktu, kita akan buka sesi untuk open mic untuk beberapa orang penanya. Baik, saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Jadi yang pertama, apa saja kiat-kiat agar cepat memahami ArcGIS? Ini kayaknya mahasiswa ya. Kemudian yang kedua, bagaimana langkah awal yang dilakukan untuk menghasilkan peta tematik? Dan yang ketiga, bagaimana cara memaksimalkan guru geografi terhadap pengetahuan tentang pemetaan? Wah, ini menarik ini Mas Kanda. Jadi lihat dari pertanyaannya dari berbagai kalangan ya. Silakan Mas Kanda. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa, sangat menggelitik, terutama nomor 3. Karena saya juga sebagai pengajar, jadi kerasa gimana ya saya untuk memaksimalkan. Baik ya. Yang pertama, kiat-kiat apa cepat untuk memahami ArcGIS? Jadi harus pahami ArcGIS itu seperti Photoshop sebenarnya, hanya saja yang diolah adalah peta atau mungkin data spasial. Jadi hanya tinggal membubuhkan apa dan sebagainya. Seperti itu. Jadi harus dipahami, ArcGIS itu bukan sesuatu yang sulit, tapi seperti Photoshop yang sering kita gunakan untuk edit foto dan sebagainya. Itu untuk memahaminya. Yang kedua adalah teori. Jadi pada saat kita sudah memiliki teori yang kuat, nanti untuk analisisnya itu akan mudah insya Allah. Karena untuk analisis dan teknik-teknik itu bisa dilihat di YouTube. Dan saya sering melakukan. Jadi jujur, kalau saya sendiri itu nggak hafal dengan tools yang ada di ArcGIS, itu nggak hafal. Tapi bagaimana saya bisa mengolah, atau bagaimana saya bisa memuaskan klien saya, itu adalah saya tanyakan datanya apa saja, dia butuhnya apa, metode yang diinginkan apa. Dari sanalah nanti saya akan berangkat seperti itu. Jadi tidak terbatas pada teknik pengelolaannya, tapi malah lebih kepada bagaimana saya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi berangkat dari pemikiran itu. Yang kedua, bagaimana langkah awal yang dilakukan untuk menghasilkan peta tematik. Tadi sudah didemonstrasikan, peta tematik yang saya buat adalah peta lokasi penelitian. Itu adalah salah satu peta tematik. Jadi bagaimana caranya? Pertama kita harus punya datanya tentunya. Kita harus collect data dulu, lalu kita overlay, kita tampilkan semuanya. Nanti setelah itu kita pindah ke layout view, dan kita tinggal perindah. Tadi ada nama, ada legenda, ada skala, dan sebagainya, tinggal kita perindah. Jadi memang membutuhkan sedikit seni di sana, walaupun saya tidak terlalu pintar seni, tapi ya paling tidak bisa kita tampilkan sebagaimana orang itu melihat ini bagus, ini indah, seperti itu. Yang berikutnya, yang ketiga, bagaimana cara memaksimalkan guru geografi terhadap pengetahuan tentang pemetaan. Yang pertama, memang sebagai seorang pengajar, mau tidak mau kita harus banyak belajar.
kita nggak bisa melihat bahwa anak didik kita itu adalah sebagai orang yang kamu nggak bisa, kamu enggak. Bisa jadi mereka lebih pintar dari kita pengetahuannya, karena mereka generasi sekarang kan, orang-orang tua itu biasanya kan sudah tertinggal ininya. Jadi kita harus banyak belajar dan juga banyak melakukan latihan. Apa yang saya lakukan itu adalah sampai saat ini saya belajar, termasuk Google Earth Engine yang baru saya pelajari dan sebagainya, itu ya memang butuh waktu dan sebagainya. Tapi pada saat saya bisa, alhamdulillah bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di sini. Nah, mungkin itu tanggapan dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin slide selanjutnya, Mas Fahmi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membuat peta informatif? Ini mungkin biar bisa dijawab dengan pertanyaan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, adakah rekomendasi website atau halaman YouTube untuk belajar GIS mandiri? Kemudian yang terakhir, saya seorang lulusan teknik sipil yang ingin belajar tentang pemetaan dan tata ruang. Hal apa yang paling berkaitan dari penggunaan ArcGIS dalam pemetaan dengan bidang keilmuan teknik sipil? Karena di instansi tata ruang pemerintah juga dibutuhkan lulusan teknik sipil, sedangkan di perkuliahan tidak diajarkan secara khusus tentang pemetaan. Lebih ke hal baru ya, Mas Pelajari. Silakan, Mas Kanda. Baik, yang nomor 4 tadi sudah saya jelaskan ya, bagaimana informatif ya, kita harus punya sense, sekiranya peta ini dilihat oleh orang bagus atau enggak, itu yang menjadi pokok pentingnya. Yang kelima, adakah rekomendasi website atau halaman YouTube ya untuk belajar ArcGIS mandiri? Kalau rekomendasi tentu yang paling bagus itu yang dari Google ya, Google Earth yang tadi saya buka itu cukup bagus. Kalau YouTube saya biasanya nggak terpaku pada satu orang tertentu. Biasanya saya searching aja bagaimana apa yang saya butuhkan. Biasanya lebih bagus itu dari berbahasa Inggris dari luar biasanya, karena mereka lebih concern. Jadi kalau di Indonesia itu kebanyakan mereka lebih kepada apa ya, penggunaan jadi kayak teknik-teknik gitu. Kalau di luar mereka itu ada filosofi pengelolaannya. Jadi saya sarankan selain Indonesia juga yang luar. Teman-teman searching saja di Google atau di YouTube langsung. Insya Allah nanti akan ada contoh analisis unsupervised classification. Itu pasti ada nanti. Tinggal kita lihat. Setiap orang punya stylenya masing-masing. Saya punya style masing-masing. Berbeda dengan orang yang tadi itu pasti berbeda. Hanya saja rute yang kami ambil itu paling tidak ada keumuman tersendiri gitu loh. Jadi nanti insya Allah teman-teman akan bisa mereplikasi atau melakukan hal yang sama. Yang berikutnya, saya seorang lulusan teknik sipil yang belajar tentang pemetaan dan tata ruang ya. Ini adalah yang baru untuk yang teknik sipil dan sebagainya. Jadi hal apa yang paling berkaitan dari penggunaan ArcGIS dalam pemetaan di bidang keilmuan teknik sipil. Jadi dulu pernah saya itu project untuk membantu teman saya itu menggambarkan tentang tambang. Memang cukup sulit ya, tapi bisa digunakan. Apa yang bisa dilakukan yaitu yang kalau teknik sipil kan biasanya dia spesifik kalau bangun gedung dan sebagainya. Tapi kan kalau bangun jalan, dia mungkin bisa panjang, beberapa kilometer, nah itu bisa dipetakan. Nah, peta jalan untuk membangun itu bisa digunakan, di sana ada GIS. Tentu ada lokasi dan titik-titik tertentu kan, seperti itu. Dan berikutnya untuk melihat kekuatan tanah, kan di teknik sipil kalau kita mau gedung kan pasti ada ya dukung lahan kan untuk tanahnya. Kalau tidak salah untuk tanahnya itu adalah tanah yang memang mampu untuk menahan beban. Nah, tentunya dengan peta kerawanan erosi, kita bisa lihat mana areal yang tidak mudah tererosi. Itu ada bisa dilihat di Kementerian Kehutanan. Saya memiliki, salah satunya saya juga memiliki peta kerawanan erosi. Jadi kita bisa mengukur berapa sih tingkat erosi di areal ini dan sebagainya untuk tambahan sedimen dan sebagainya. Atau mungkin teknik sipil membangun bendungan kan nanti akan menghitung tuh. Oh ya, sedikit saya ada ekstensinya di ArcGIS itu namanya SWOT. Itu juga untuk menghitung ya. Menghitung usia dari bendung ya. Jadi kita bisa melihat berapa sedimen yang nanti bertumpuk ya, berapa nanti debit airnya dan sebagainya itu ada. Jadi tentu GIS ini bisa bermanfaat juga dari teman-teman di teknik sipil. Itu mungkin tanggapan saya. Baik, terima kasih Mas Kanda. Selanjutnya kita masuk ke termin kedua, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Mas Kanda juga bisa scrolling juga. Ini saya bacakan sama cukup waktu. Yang pertama dari Bu Maxi, nanti tutorialnya apa?
nanti tutorialnya ada nggak Pak, diajarin step by step. Nanti insya Allah untuk PowerPoint akan kita sharing Bapak Ibu, dan termasuk nanti untuk rekaman video hari ini kita akan share di grup. Kemudian mungkin ini, dan menarik dari pertanyaan Bu Mirna, bagaimana untuk data yang akan di-input, jadi lebih ke data apa awalnya, kemudian dari Pak Muhammad Imam, bagaimana pengklasifikasian lahannya, dan terakhir dari Bu Dewi Sihotang, Pak, apa perbedaan data format SHP, SHX, dan DBF saat kita mendownload dataset, dan penggunaannya seperti apa? Silakan ditanggapi Mas Kania. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, tutorial tadi sudah disampaikan oleh Mas Rizky, insya Allah akan disampaikan di slide, tapi ada. Berikutnya adalah bagaimana untuk data yang di-input ya. Input data itu ada tekniknya, nanti juga ada di tutorialnya untuk input data, insya Allah akan bisa dipraktekkan sendiri. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir, step by step-nya itu benar-benar step by step, jadi satu persatu, nanti insya Allah bisa dilakukan. Yang berikutnya bagaimana mengklasifikasi lahannya, Pak. Nah ini butuh teknik tersendiri ya. Untuk klasifikasi citra, untuk lahan, citra satelit, itu ada namanya dua teknik. Yang pertama adalah supervised classification, yang kedua adalah unsupervised. Jadi kita akan mengklasifikasi tutupan lahan itu berdasarkan dengan apa? Tadi panjang gelombang. Jadi panjang gelombang untuk air berapa, panjang gelombang untuk hutan berapa, dan sebagainya. Nanti akan divisualisasikan. Kalau saya tampilkan sekarang, sepertinya tidak akan bisa dilakukan. Orang biasanya untuk klasifikasi, kemarin saja saya coba itu pakai Google Earth Engine, itu bisa mencapai waktu sampai kurang lebih sehari ya, untuk seluruh wilayah di Sumatera itu sehari. Jadi sehari full maksudnya, laptop nggak mati ya. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri. Jadi cara klasifikasinya bagaimana, nanti ada dua hal. Nanti insya Allah kalau ada buka kelas baru, kita akan coba praktekkan dengan cara yang lebih sederhana, atau mungkin dengan lokasi yang sederhana, seperti itu. Nah, berikutnya adalah apa perbedaan data format SHP, SHX, dan DBF. Sebenarnya itu adalah satu dataset format itu dalam bentuk vektor. Jadi data vektor itu membutuhkan paling tidak ada 8 jenis data. Yang pertama SHP, ada SHX, ada DBF, ada nanti GPX dan sebagainya, macam-macam. Ada 8. Nah, tipsnya adalah sebenarnya dari 8 data ini itu tidak boleh satu di antara yang lain itu hilang. Jadi untuk menginput satu data vektor, 8 data ini harus ada. Coba saya visualisasikan ya. Mungkin di data observasi ada. Oke. Baik. Saya mau izin untuk share kembali, ya. Jadi ini contohnya. Tadi ya, lokasi penelitian _1. Itu ada banyak sekali ya, datanya ada 4-5. Ini ada beberapa data yang harus dikumpulkan dalam satu folder tertentu untuk bisa diinput di ArcGIS atau mungkin aplikasi yang lainnya. Jadi kalau ditanyakan apa perbedaannya, ya kalau SHP dia itu berisi tentang entitas titik, garis, dan juga kolom. Terus PRJ itu adalah untuk koordinatnya. DBF itu untuk database-nya. Jadi untuk informasi di dalam atributnya itu disimpan di dalam DBF seperti itu. Jadi saran saya, selain kita mengetahui itu perbedaannya apa, yang paling penting adalah pada saat kita melakukan olah data jangan sampai ada yang tertinggal, ya, data-data itu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kanda. Ini akan kita lanjutkan. Ada waktu. Saya Fatin Firas, bidang mining dan geotechnical engineer. Izin untuk bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah ArcGIS dapat digunakan untuk keperluan eksplorasi mineral, logam, contoh seperti emas, dengan melakukan analisis citra, lansar, dan lain-lain?
Pertanyaan kedua, saya sering mapping menggunakan drone untuk keperluan pemetaan topografi. Kendala yang sering ditemukan adalah terdapat tutupan lahan yang menutupi topografi tanah. Apakah ArcGIS dapat digunakan untuk menghilangkan eliminasi tutupan lahan atau pohon, sehingga yang muncul hanya topografi lahan tanpa tutupan pohon bangunan? Kemudian untuk mengubah DSM menjadi DTM. Dan yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan citra satelit resolusi tinggi 1 meter yang dapat digunakan untuk pembuatan vektor atau pembuatan kontur topografi. Ini saya tambah satu pertanyaan dari Mas Firjon. Ini, halo Mas, bagaimana cara mengukur luasan kebun dengan aplikasi di HP? Jadi biasanya kalau kita ingin menghitung kebun petani, bagaimana caranya? Apakah bisa dilakukan dengan HP gitu, tanpa menggunakan GPS? Silakan Mas Kanda ditanggapi. Terima kasih pertanyaannya. Wah, makin kesini pertanyaannya sangat kompleks ya, luar biasa. Apakah ArcGIS dapat digunakan untuk keperluan eksplorasi mineral logam? Jawabannya bisa. Ya, dulu saya pernah, walaupun bukan saya melakukan, jadi dosen saya Profesor Nengah dari Manajemen Hutan IPB, itu beliau membantu untuk eksplorasi tambang logam untuk awal. Jadi beliau menyampaikan bahwa biasanya mineral emas itu berada pada formasi sereh. Serehnya itu tapi sereh liar. Nah, saya kurang tahu serehnya seperti apa. Nanti ada beberapa jenis-jenisnya. Biasanya ada formasi sereh yang nanti menunjukkan dia itu kuat hidup di lahan tertentu, yang itu bisa menjadi indikator ada emas di sana. Ya, seperti itu. Nah, tanaman serai itu bisa kita petakan dengan menggunakan ArcGIS. Seperti itu. Ya, tapi kalau menggunakan Landsat tidak bisa, harus menggunakan citra satelit resolusi yang sangat tinggi. Atau mungkin menggunakan citra UAV atau drone. Bisa. Hanya saja ada kekurangan kalau menggunakan UAV atau drone, itu spektralnya sangat rendah, tidak seperti citra satelit yang lebih tinggi. Jadi harus dikombinasikan seperti itu. Yang kedua, ingin mapping, sering menggunakan drone untuk keperluan pemetaan topografi. Kendalanya adalah sering ditemukan tutupan lahan, ya, seperti apakah tanah dan sebagainya. Nah, apakah bisa mengeliminasi? Jawabannya tidak. Ya, kalau dihilangkan tidak bisa. Jadi saran saya untuk pemetaan topografi tidak menggunakan drone, tapi menggunakan data topografi, ya. Nanti dalam surface analysis itu kita bisa membuat peta topografi dengan menggunakan data-data topografi yang kita bisa download di USGS, ya, tempatnya Landsat, atau mungkin kita bisa ukur, ya. Kita bisa ukur ya, satu persatu dengan menggunakan citra satu juga bisa, dengan menggunakan itu juga bisa dilakukan berapa meter, ya, dengan menggunakan sampel plot, gitu kan. Sampel plot kita buat sendiri bisa, ya. Nanti kita petakan. Nanti ada beberapa algoritma yang bisa digunakan untuk membuat kontur, ya. Bahkan kita bisa juga membuat 3D analisisnya. Yang dulu saya lakukan pada saat penelitian S2. Ya, jadi bisa saja. Kalau menghilangkan, apakah bisa? Tidak. Tapi kita bisa menggunakan atau cari cara yang lain, yang bahkan mungkin lebih mudah daripada kita mengolah data drone. Seperti itu. Ya. Berikutnya adalah mengubah DSM menjadi DTM. DTM itu apa ya? Saya kurang tahu kalau DSM menjadi DTM. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih rinci kepada saya. Berikutnya, nomor 3, bagaimana cara mendapatkan citra satelit resolusi tinggi 1 meter? Harus beli. Ini nggak bisa, karena untuk resolusi tinggi 1 meter itu cukup sulit, ya, harus beli memang. Kalau tidak, ya harus menggunakan ini, ya, harus menggunakan UAV, ya, seperti itu. Karena sebenarnya citra satelit itu kan outputnya dari perang, ya, sebenarnya kan itu adalah GIS ini kan muncul pada saat perang Amerika, ya, kan ini punyanya Amerika awalnya, jadi perang di Timur Tengah, terus mereka menggunakan alat-alat ini untuk memudahkan mereka melakukan pengeboman, ya. Jadi kenapa kok contoh nih kita menggunakan GPS handheld atau yang di tangan itu akurasinya 3 meter. Jadi alasannya apa? Agar kita aman dari apa? Rudal balistik seperti itu. Kalau kita lokasinya katakan akurasi 0,1 meter, itu sudah ada di atas kepala kita.
rudal balistik bisa nyampe ke kita. 3 meter itu kita lari sebenarnya. Jadi ini alatnya ini sebenarnya adalah apa ya, untuk perang. Awalnya tuh untuk perang, terus dimanfaatkan untuk pengelolaan data sampai sekarang. Dan bahkan kalau teman-teman lihat untuk mendownload Citra Landsat itu tempatnya di mana? Di USGS. USGS itu adalah Angkatan Darat Amerika yang lokasi satelitnya itu ada di Nevada. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di peta seperti itu. Jadi memang basicnya adalah basic militer. Jadi caranya gimana? Ya harus ada izinnya seperti itu. Yang dapat digunakan pengelola data vektor ini tadi sudah saya sampaikan. Berikutnya adalah cara mengukur luasan kebun dengan aplikasi di HP. Ada beberapa aplikasi di HP untuk pemetaan yang cukup mudah. Namanya, saya lupa ya, namanya apa ya? Saya lama tidak menggunakan soalnya. Di HP saya namanya ini Avenza Map dan sebagainya, itu bisa digunakan untuk untuk mengukur luas lahan. Jadi nanti Mas Firjon bisa searching ya, dan alhamdulillah aplikasinya banyak yang gratis, jadi bisa tinggal nanti di-download seperti itu. Baik, itu. Baik, terima kasih Mas Kanda tanggapannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Wahyu Andika, mempertanya bisa atau tidak menghitung populasi suatu lahan menggunakan GIS. Ini untuk biasanya praktisi agronomi nih. Kemudian yang kedua dari Pak Irfan Fauzi dari ITERA. Sebelumnya perkenalkan saya Irfan Fauzi, izin untuk bertanya bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan citra satelit seperti Landsat, SPOT dan lain-lain. Lalu apa ada citra yang tidak berbayar? Lebih ke apakah ada sumber untuk yang open source? Kemudian dari Bapak Mada Izi Ramadan, berdasarkan contoh tadi, kombinasi band yang digunakan yaitu band 6, 5, dan 4. Berdasarkan kemudian bagaimana respon spektral dari band-band tersebut sehingga dapat mengklasifikasikan citra. Silakan, mohon tanggapannya Mas Anda. Baik, terima kasih. Yang berikutnya adalah dari Wahyu Andika, apakah bisa untuk menghitung populasi atau lahan? Tentu bisa, karena itu salah satu kegunaan dari ArcGIS, kegunaan dari data spasial atau GIS. Jadi tentu bisa. Jadi tinggal nanti kita butuh datanya dalam bentuk vektor, terus kita projectkan dalam bentuk projeksinya dalam bentuk UTM, ya, jadi metrik, lalu kita nanti hitung, nanti ada caranya tersendiri. Dan tidak sulit, sangat mudah. Berikutnya, Irfan Fauzi, ini salah satu murid saya dulu, alhamdulillah. Jadi, bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan citra satelit seperti Landsat? Nah, Landsat kita bisa download di USGS, ya, Path Explorer, ininya webnya. Jadi sangat mudah. Kalau spot harus dibeli kalau di Indonesia kita bisa akses data spot di LAPAN. Kita kirim surat ke LAPAN, nanti insya Allah LAPAN akan ngasih untuk alasan komersial ataupun untuk alasan edukasi. Yang berikutnya, apakah ada citra tidak berbayar? Tentu ada. Citra tidak berbayar bisa kamu download di Google Earth Engine atau mungkin di USGS atau mungkin di Sentinel. Jadi ada beberapa yang tidak berbayar itu ya Modis, Terra Aqua itu tidak berbayar, NOAA tidak berbayar, Landsat tidak berbayar, dan Sentinel tidak berbayar. Yang terbaru itu Sentinel ya, memiliki resolusi spektral yang cukup tinggi. Ya, ini untuk remote sensing ya, tentang band, bagaimana respon spektralnya. Jadi saya buka sedikit ya tadi tentang tentang resolusi spektral ya, bisa dilihat di sini contohnya ini 654. Ini adalah menggunakan Landsat 8, jadi ada 654. Jadi di sini ada 654. Bagaimana kita cara respon spektralnya? Jadi untuk klorofil itu dia atau vegetasi itu dia adanya di sini 1,57 sampai 1,50 nanometer. 1,65 maaf. Dan yang untuk vegetasi itu ada di sini, ada di red. Dan yang lainnya
itu adanya di near infrared. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat sebenarnya adanya di sini. Jadi beberapa objek di muka bumi itu sensitif terhadap beberapa warna. Jadi warna itu sebenarnya macam-macam ya. Contoh merah itu kan 0,6 sampai 0,7 untuk di Landsat. Apakah di tempat lain berbeda? Bisa berbeda. Contoh kita lihat Sentinel. Sentinel itu warna merahnya adalah 664,5 nanometer sampai 665. Itu berbeda dengan yang ada di Landsat. Jadi bisa dilihat bahwa ukurannya itu berbeda. Nah, dari situ kita bisa visualisasikan di ArcGIS ya, kita coba tampilkan. Kan mata kita tidak bisa melihat infrared tuh, ya kan? Kita tidak bisa melihat infrared. Apalagi shortwave, apalagi band kita nggak bisa melihat. Mata kita hanya bisa melihat warna RGB atau red, green, blue. Nah, jadi dari sini kita coba bisa tampilkan atau visualkan. Karena mata kita hanya bisa melihat warna RGB, maka band 6 yang tadi short wave infrared yang pertama kita taruh di warna merah. Karena dia sensitif terhadap hal yang spesifik. Terus yang warna hijau itu tadi kan pakai near infrared. Nah, near infrared itu biasanya lebih sering digunakan untuk tumbuhan, ya, klorofil dan juga vegetasi. Nah, blue itu untuk band nomor 4 ya. Biasanya untuk air dan sebagainya. Nah, kita bisa tampilkan yang yang near short wave itu di red. Jadi hal-hal yang berwarna merah itu yang sebenarnya dia mudah dilihat atau sensitif terhadap short wave. Yang warna hijau itu untuk vegetasi atau near infrared. Bisa kita lihat yang semua berwarna hijau ini tumbuhan atau vegetasi. Yang berwarna biru adalah berupa badan air seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menentukan tadi bentuk mau munculkan lagi ya untuk ininya. Jadi ya tergantung kebutuhan kita terhadap bendanya itu apa gitu kan. Dan itu bisa diganti-ganti sesuai dengan keinginan kita. Contoh lagi, saya ingin sedikit lagi ya. Saya maunya green yang vegetasi warnanya merah. Ya monggo silakan kita coba. Yang vegetasi warnanya merah. Coba kita visualkannya. Yang vegetasi warnanya merah. Berarti kita balik menjadi 5, 6, 4. Monggo silakan. Nah, yang berwarna merah dan campuran dengan green, yang warna coklat itu adalah vegetasi. Seperti itu. Jadi tergantung bagaimana kita suka-sukanya. Tapi kita umumnya di dunia itu dia menggunakan urutan 6, 5, 4. Jadi sesuai dengan dia lebih mudah dipahami ya. Kalau kita sesuai dengan keinginan kita kan belum tentu orang lain bisa memahami ya. Karena kalau akademik kan butuh sumber-sumber tertentu. Nah, itu seperti itu. Jadi tanggapan saya terkait bagaimana respon panjang gelombang terhadap benda seperti itu. Memang tadi tidak sempat saya jelaskan tentang grafiknya, jadi memang perlu waktu tersendiri untuk menjelaskannya. Seperti itu, Mas Rizky. Baik, terima kasih Mas Kanda. Pertanyaan selanjutnya, adakah situs yang menyediakan dari Pak Muhammad Imam, adakah situs yang menyediakan peta yang sudah berisi informasi klasifikasi terkait pertanian? Ini mungkin lebih ke ini ya, mungkin lebih ke soal lahan mungkin ya, lebih ke mungkin yang ada erosi seperti itu ya. Kalau kesuburan mungkin harus survei tersendiri. Kemudian dari Bu Siskawati, izin bertanya Pak, bagaimana memberikan titik koordinat di ArcGIS di mana data input peta jaringan tersebut adalah hanya berupa screenshot atau JPEG, kemudian dan apakah dari data tersebut sudah keluar informasi berupa keterangan jalan, perumahan, sungai dan sebagainya. Jadi kemudian misal dalam PDAM bagaimana sih kita mengetahui sampai ke panjang dan ukuran pipa yang sudah terpasang, mohon penjelasannya Pak. Kemudian dari Fatin Firas, baik, terima kasih banyak Pak Kanda Raja, sama-sama. Jawabannya sangat memuaskan. Oh ini ada lagi, untuk referensi eksplorasi mineral logam yang sampaikan tadi, apakah bisa saya dapatkan?
Oh, nanti bisa ini ya. Masih banyak. Oh, mungkin terakhir ini dari Bu Ayu Retnowati. Berdasarkan data citra yang diperoleh dari website USGS, citra tersebut mempunyai tutupan awan pada suatu wilayah. Apakah tutupan awan tersebut bisa dihilangkan? Kalau bisa, bagaimana cara menghilangkan tutupan awan yang ada di citra tersebut? Ini kayaknya udah expert-expert semua nih, katanya. Silakan Mas Anda. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kan tadi sudah saya sampaikan, yang ikut juga bukan orang yang nggak, biasanya kan memang mereka sudah ikut juga, Mas Rizky, kan makanya saya agak malu juga sebenarnya. Saya share di LinkedIn juga, LinkedIn mungkin lebih banyak kalangan profesional juga. Iya, benar sekali. Jadi yang pertama adalah yang kesekian ya, apakah ada situs yang menyediakan data yang sudah berisi informasi klasifikasi terkait pertanian? Sampai saat ini kalau yang dipublikasikan secara luas itu belum ada. Tapi kalau Bapak ingin, mungkin Bapak bisa langsung kontak ke Kementerian Pertanian. Saya yakin di Kementerian Pertanian pasti memiliki data geografis GIS pasti. Nggak mungkin mereka nggak punya, pasti mereka punya. Ya nanti minta tolong di bagian, bisa di bagian perencanaan atau di bagian kalau di kehutanan itu bagiannya perencanaan planologi atau di bagian sistem informasi. Jadi nanti diminta saja dengan surat-surat yang legal, nanti insya Allah akan dikasih seperti itu. Jadi kalau di bidang saya di Kementerian Kehutanan itu ada. Jadi tinggal nanti di-download atau yang lebih spesifik kita minta dengan surat-surat tertentu. Seperti itu. Atau mungkin Bapak bisa cari, kalau di Kementerian Pertanian nggak mau, langsung ke BIG. Ke BIG biasanya ada. Karena memang pekerjaan mereka adalah tentang spasial seperti ini. Berikutnya, bagaimana memberi titik koordinat di ArcGIS, di mana data inputnya berupa peta jaringan. Nah, ini salah satu yang di modul buku saya yang saya buat itu adalah membuat ini. Jadi bagaimana caranya georeferencing, namanya georeferencing, petanya kalau itu adalah hanya foto, itu memang agak sulit. Memang satu-satunya cara, kita harus punya titik GPS atau segala macam titik yang sudah terkonfirmasi lokasi geografisnya dengan koordinat. Butuhnya minimal 4 dengan posisi yang sistematik, jadi posisinya persegi panjang atau persegi. Ya, tanpa data itu kita tidak bisa. Ya, jadi kalau hanya menggunakan foto tidak bisa. Ya, bisa diusahakan itu biasanya menggunakan georeferencing by future, tapi itu sangat sulit karena kita butuh peta SHP atau SHP yang memang lokasi areal tersebut cakupannya harus minimal sama. Jadi seperti itu. Ya, makanya kemarin pengalaman di Bu Siti kan sampai beliau itu turun ke lapang lagi untuk mencari titik GPS-nya karena memang kalau tanpa ada titik GPS kita nggak bisa melakukan georeferencing. Jadi harus ada titik ruangannya. Kalau hanya potret atau foto saja tidak bisa. Ya. Dan apakah dari data input tersebut sudah keluar informasi berupa keterangan jalan dan sebagainya? Tentu saja belum. Hanya berupa foto JPG, kita harus melakukan digitasi on screen. Jadi kita harus digitasi lokasi-lokasi yang tertentu atau yang kita inginkan, baru nanti kita simpan dalam bentuk vektor, baru bisa. Jadi ini merupakan data mentahnya, jadi bukan berupa data olahan, tapi data mentah yang nanti kita bisa olah dengan beberapa data pendukung lainnya. Jadi seperti itu. Itu yang pertanyaan dari Bu Siskawati. Nah, kalau untuk Mas Fatin tadi sudah dijawab ya. Terima kasih kembali, alhamdulillah bisa membantu. Kalau sumbernya, kebetulan saya nggak punya, tapi coba nanti dicari saja beberapa. Ada sangat banyak, terutama di jurnal-jurnal internasional, hal-hal atau titik-titik yang indikator-indikator yang bisa nanti menjadi indikator sebuah tambang. Contoh yang paling mudah, rawa. Rawa biasanya bawahnya adalah gas alam atau minyak bumi. Nah itu ada. Nanti cari aja di Elsevier atau mungkin di yang lain ya. Tinggal download di Google. Insya Allah ada. Ya. Itu sangat banyak. Jadi indikator-indikator. Jadi tadi seperti saya sampaikan, GIS itu tidak berdiri sendiri. Jadi dia harus diintegrasikan dengan ilmu lain ya. Contohnya tadi dari ilmu geologi dan sebagainya itu akan bisa nanti kita menambah tambahan informasinya seperti itu. Untuk Mas Fatin Firas. Berikutnya untuk Ibu Ayu Retno ya, berdasarkan data dari USGS kita awan ya. Bagaimana untuk menghilangkan awan? Jawabannya tidak bisa karena memang awan salah satu kelemahan dari citra satelit itu adalah awan.
Solusinya adalah download pada saat musim panas, berusaha untuk mendapatkan tutupan awan yang rendah. Okupasi awan itu bisa diterima jika kurang dari 10%. Jadi kalau masih ada awan tapi masih 10% nggak masalah. Jadi kita bisa gunakan. Tapi kalau sudah lebih dari itu akan sangat sulit nanti kita melakukan pengolahan citra. Dihilangkan nggak bisa. Solusi kedua, kita menggunakan Google Earth Engine. Kita cari di tahun yang sama, kita cari dengan tutupan awan yang paling kecil, ya 10%. Nanti ada algoritmanya atau ada programnya untuk membuat contoh katakan cloud cover kurang dari 10%. Nah, itu bisa digunakan nanti Google Earth Engine yang akan mencari. Jadi kita nggak perlu mencari. Ya, makanya saya sampaikan tadi itu sangat powerful. Ya. Yang ketiga, jangan menggunakan citra satelit, menggunakan citra radar. Apa itu? LiDAR atau mungkin citra alas pulsar itu bisa menggunakan citra radar. Itu akan ada klasifikasi citranya tanpa menggunakan tidak akan terganggu oleh awan gitu menggunakan radar. Hanya saja untuk pengelolaannya memang sedikit lebih rumit karena dia band-nya hanya 3, yaitu band sinyal radar di awal sama sinyal radar pantulan dan sebagainya. Itu akan cukup sulit untuk diklasifikasi, tapi tetap akan ada caranya. Seperti itu. Mungkin itu, Mas Rizky. Baik, alhamdulillah seluruh pertanyaan telah terjawab. Ini karena waktu menjelang berakhir pukul 11. Kita akan masuk sesi selanjutnya, yaitu promosi acara ya Mas Fahmi. Mohon bantuan untuk menampilkan. Baik Bapak Ibu, ini acara Aksanesia selanjutnya terkait dengan kelas publikasi ilmiah. Jadi di sini akan membahas terkait dengan kiat sukses menembus jurnal internasional berreputasi terutama di bidang riset pertanian. Dan nanti ini juga kalau Bapak Ibu di bidang lain nanti juga bisa mengikuti acara ini. Baik, selanjutnya kita akan mohon izin Bapak Ibu untuk open kamera. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Nanti akan dipandu oleh Mas Fahmi. Baik, open galeri. Ini sambil menunggu Bapak Ibu untuk yang memungkinkan untuk open kamera, kita akan ada foto bersama. Ini ada 3 slide. Jadi silakan Mas Fahmi dipandu. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Pak Ibu, mohon senyuman terbaiknya. Saya tidak tahu di slide keberapa. Oke, next slide, Mas Fahmi. Baik, apakah sudah Mas Fahmi? Bentar. Oke, sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami dari Panitia mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang disampaikan pada pagi menjelang siang hari ini bermanfaat, dan insya Allah nanti untuk materi akan kita share di grup dan juga rekaman link Zoom. Nanti juga insya Allah video pada siang hari ini akan kita upload juga di YouTube Aksanesia, di Aksanesia Consulting. Jadi Bapak Ibu dapat membuka. Baik, kita akhiri acara pada siang hari ini. Saya Rio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizky, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Mas Kanda.